Assalamualaikum. Kita lanjut ya. Penjelasan sebelumnya, pada video sebelumnya kita udah membahas tentang titik, definisi titik di R1, R2, sampai Rn. Nah sekarang kita coba menjelaskan, saya akan membantu tentang bagaimana menggambar suatu grafik pada fungsi untuk yang variabelnya lebih dari satu. Kalau yang variabelnya satu, kita udah belajar ya, sedikit mengingat. Kalau variabelnya satu misalnya fx sama dengan x kuadrat tambah 2 misalnya gitu. Nah, kita tinggal membuat sumbu koordinat. Cara menggambar grafik ini ada beberapa cara. Yang pertama kita bisa tabulasi, misalnya x-nya berapa? X-nya 1. Kalau x-nya 1, maka y-nya 1 kuadrat tambah 2, 3. Berarti y-nya 3. Dengan mencari titik-titik itu, kemudian menghubungkan titik itu. Kalau misalnya x2 berarti 2 kuadrat tambah 4, 6 gitu ya. Kalau 2 berarti misalnya di sini 6. Nah, ini kalau kita hubungi. Kalau 0 berarti 2. Nah, ini kalau kita hubungin maka akan dapatlah grafik seperti ini. Nah, ini kalau di fungsinya satu variabel. Nah, kalau fungsinya variabelnya ada dua, seperti ini contoh kita, fx y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Variabel bebasnya ada dua nih, x dan y. Nah, maka ini kita akan, artinya apa? Variabel bebasnya dua, nah nanti ada satu variabel terikat yang kita kasih nama z. Nah, z inilah yang merupakan nilai fungsi. Jadi, fx y sama dengan z. Nah, nanti kan ada sumbu koordinat x, y, z. Ini susah lurusnya, maaf ya, anggap aja lurus. Ini x, ini y, ini z-nya. Jadi sumbu x itu yang di sini. Nih, ini positif, negatifnya yang ke sini. Kalau y yang mendatar ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau kita gambarkan, maka x itu yang ke depan menghadap kita dan ke belakang kita, mundur kita, y itu ke kiri dan ke kanan kita, z itu ke atas dan ke bawah. Ya, saya rasa ini juga sudah bisa dipahami. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau z sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat, nah untuk perpotongan dari luasan dengan bidang x, y diperoleh dengan mempergunakan persamaan z sama dengan 0. Ingat, dulu kalau kita belajar pada fungsi satu variabel, kalau kita mencari titik potong sumbu x kan syaratnya y sama dengan 0. Nah, ini juga sama. Kalau kita mau mencari perpotongan dengan bidang x, y, tapi di sini dengan bidang x, y, dengan bidang. Kalau misalnya ada koordinat kartesias yang seperti ini. Maaf. Ini sumbu z-nya. Ini sumbu x-nya, ini sumbu y-nya. Nah, ini x, ini y, ini z. Kalau Anda perhatikan di sini ada bidang XY ini bidang yang mendatar. Kalau kita gambarkan pada kehidupan nyata, bidang XY ini berarti pada tempat kita berdiri, bidang alas, ya, XY, bidang lantai. Nah, kemudian bidang YZ. YZ ini berarti bidang dinding yang di depan, bidang YZ. Kemudian bidang XZ, ini samping, dinding samping. Nih, kalau misalnya gampangnya Anda lihat ruangan, kemudian lihat pojokannya. Nah, ketemulah pojokannya. Nah, yang ada garis bawah. Nah, ini kalau Anda pandang sebagai ruangan. Nah, ini jadi alasnya nih, alasnya. Nah, ini. Jadi, itu bidang XY, bidang YZ, dan bidang XZ. Nah, bagaimana cari perpotongannya? Perpotongannya, kalau kita mau cari perpotongan dengan bidang XZ, berarti syaratnya Y-nya harus 0. Kenapa? Kan bidang XZ kan di sini, berarti Y-nya 0. Nah, kalau cari perpotongan dengan bidang XY, berarti Z-nya yang 0. Kalau perpotongan dengan bidang YZ, berarti YZ berarti X-nya yang 0. Ya, XZ berarti Y-nya yang 0. Seperti itu terus. Nah, ini fungsi kita Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau kita mau mencari perpotongan dengan bidang apa dulu? Misalnya bidang XZ. Berarti ini syaratnya tadi apa? Y-nya yang sama dengan 0. Nah, kalau Y-nya sama dengan 0, artinya kita punya persamaan ini menjadi Z sama dengan X kuadrat tambah 0. Berarti Z sama dengan X kuadrat. Nah, ini kalau diperhatikan ini sangat gampang ini. Z sama dengan X kuadrat itu kalau di sini kita bikin Z, ini X, maka X kuadrat itu kan grafiknya cuma gini aja. Nah, kurva gini aja, kurva ya ini ya. Nah, terpotong di sini di 0,0. Saya ulangi. Z sama dengan X kuadrat tadi, berarti sini 0, sini X, sini Z. Nah, agak bagus sedikit. Nah, nih seperti parabola. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini, kita abaikan bidang yang lain. Kalau dia bidang yang sini aja, yang XZ aja, ini kan seperti parabola ini, parabola yang ini. Nah, dengan cara yang sama untuk mencari bidang YZ, berarti untuk bidang YZ berarti syaratnya X-nya sama dengan 0. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, fungsi kita tadi Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti Z sama dengan 0 tambah Y kuadrat. Nah, maka jadinya Z sama dengan Y kuadrat. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, maka tapi di sini sumbunya Y, di sini Z, maka dia akan menjadi persamaan parabola seperti ini. Nah, ini YZ. Nah, ini kalau kita lihat, kita abaikan X-nya, maka YZ itu yang parabola yang ini. Nah, ya. Nah, kemudian yang terakhir bidang XY. Saya di bawah aja, bidang XY berarti syaratnya Z-nya 0. Nah, kalau bidang XY syaratnya Z-nya sama dengan 0,
Ini sama dengan 0, berarti 0 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini kalau Anda perhatikan ini persamaan apa? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 0, ini persamaan lingkaran dengan jari-jari 0. Lingkaran pusat 0,0, jari-jari 0, artinya ya di titik ini. Pusatnya 0,0, jari-jarinya 0, berarti sama dengan titik pusat ini. 0,0,0, ya kan? Lingkaran pusatnya 0,0, jari-jarinya 0, berarti titik kan jadinya. Nah, ini dia. Nah, kalau kita gambarkan yang tadi, parabola yang XZ tadi yang ini, parabola yang YZ tadi yang ini, kemudian ini jadilah. Kalau dihubungkan jadinya seperti ini. Ya. Nah, itu kalau kita menggunakan itu. Tapi ini saya ada satu cara yang mungkin sedikit lebih gampang. Cara lain lah ya, cara opsional. Nah, fungsi kita tadi Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Anda perhatikan aja di sini, ini persamaan apa? Ini persamaan lingkaran. Jadi kalau saya balik seperti ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Z. Ini artinya apa? Ini persamaan lingkaran dengan pusat 0,0, jari-jarinya Z. Nah, kalau kita kembali ke sini, kalau saya ambil Z-nya 0, maka ini akan menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 0. Ini apa? Lingkaran pusat 0,0, jari-jari 0. Kemudian kalau saya ambil Z-nya 1, maka ini jadinya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Lingkaran dengan pusat 0,0, jari-jari 1. Kalau saya ambil Z-nya 4, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Ini jadinya persamaan lingkaran pusat 0,0, jari-jarinya 2. Kan jari-jarinya akar R, ini kan R kuadrat, jadi jari-jarinya 2. Nah, kalau kita gambarkan pada Cartesian. Nah, ini kan seolah-olah di sini ada kan tadi kalau Z-nya 0 kan di sini kita Z-nya 0, ini 0. Z-nya 1, 2, 3, 4, ini untuk Z-nya ya. Ini X, ini Y. Nah, kalau Z-nya 0, maka dia akan jadi persamaan lingkaran dengan pusat 0,0, jari-jari 0, berarti titik aja. Pada saat 1, dia akan menjadi lingkaran jari-jarinya 1. Jari-jarinya 1 berarti sepanjang ini. Nah, berarti di sini ada lingkaran. Ya kan? Sini tadi titik, sini tadi lingkaran. Nah, kalau kita masukkan Z-nya 2, sebenarnya ada juga. Kalau Z-nya 2 kan ini jadinya X kuadrat, kalau Z-nya 2 ya, tambah Y kuadrat sama dengan 2, ini persamaan lingkaran jari-jarinya akar 2. Berarti di sini akan ada juga lingkaran tapi jari-jarinya akar 2. Satu lebih dikit ya. Nah, di sini ini kalau misalnya di sini 1, di sini akar 2, maka di 2 ini akan ada persamaan lingkaran. Nah, kira-kira seperti itu. Begitu juga di 3. Nah, kalau yang gampangnya tadi saya ambil 4. Kenapa? Kalau 4 jari-jarinya kan 2 tuh. Nah, ini 2. Ini nanti jadi persamaan lingkaran. Jari-jari 2. Nah, kalau ini kita hubungkan, nah, mirip lah. Nah, mirip lah dia dengan yang ini tadi. Maaf gambarnya seperti ini, tapi mudah-mudahan ini bisa sedikit lebih membantu ya. Nah, ini untuk menggambar grafik. Bisa dipahami ya? Nah, kalau sudah bisa dipahami, untuk latihan nanti Anda silahkan cari buat grafik sendiri, fungsinya sendiri, kemudian bikin grafik, gambarkan grafiknya. Jadi gampang, bikin soal sendiri, jawab sendiri. Oke? Sepakat ya? Nah, kalau udah paham tadi titik dan fungsi, menggambar grafik fungsi untuk fungsi 2 variabel. Nah, sekarang kita kalau ada titik nih, kita akan berbicara jarak. Nah, kalau titik tadi kita berbicara di R1, R2, R3, sampai Rn juga. Nah, jarak itu apa? Jarak itu kalau ada 2 buah titik, nah, maka diantaranya pasti ada jarak. Ya kan? Mau dia di R1, R2, R3, sampai Rn. Nah, kalau jarak di R1 ini gampang. Kalau di R1. Oke, saya bersihkan dulu. Nah, jarak di R1. Misalnya ada titik A, ini 3. Titik B misalnya 4 misalnya. Maka jaraknya itu tinggal ini ada 0, 1, ini garis bilangan 2, 3, 4. Nah, jaraknya ya ini aja. Berarti jarak AB, jarak biasa disimbolkan dengan gini, garis jarak antara A dan B. Maka tinggal B kurang A. Ini B-nya 4, 4 kurang 3, 1. Nah, kalau kita menamakannya di sini titiknya A-nya X1, B-nya X2, maka jarak itu kalau di R1 ya, jarak di R1 berarti sama dengan harga mutlak dari X2 kurang X1. Kenapa harga mutlak? Karena jarak selalu positif. Ya, gampang kalau di R1. Nah, sekarang kalau di R2, jarak di R2. Tadi kan kalau titik di R2 kan dia pasangan X, Y ya. Nah, anggaplah ini X1, Y1, kemudian titik B-nya X2, Y2. Nah, bagaimana jarak antara A dan B untuk di R2 ini? Nah, kalau seperti ini, tentunya Anda sudah pernah belajar ini. Ya kan? Nah, sekarang kita coba gambarkan pada Cartesius. Nah, ini misalnya X1, ini Y1, ini A. Nah, anggap lurus ya. Ini B,
X2, Y2. Nah, maka jarak A dan B itu, ini kalau Anda perhatikan ini jadi segitiga siku-siku. Kita bisa mencarinya dengan teorema Pythagoras. Sini X2 kan. Nah, di sini ini Y1. Kemudian Y2-nya yang ini. Di sini ya, di Y2. Jadi, jarak ini. Nah, perhatikan. Kalau kita tadi berbicara di R1 kan hanya satu sumbu nih. Nah, jarak ini antara X1 dan X2 kan, jarak yang ini jadinya X2 kurang X1. Nah, ini kan tadi Y1 nih di sini. Di sini Y2, berarti jarak yang ini Y2 kurang Y1. Gampang kan? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah jarak AB, titik AB. Menggunakan apa? Nah, tentunya Anda udah pernah belajar dulu kalau segitiga siku-siku. Di jarak AB, kita menggunakan teorema Pythagoras. Akar X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Ini menggunakan teorema Pythagoras karena ini segitiga siku-siku. Nah, jadi jarak AB ini kita bisa menggunakan penjumlahan kuadrat dari akar ya. Gunakan teorema Pythagoras. Bisa dipahami itu untuk jarak di ruang 2 dimensi. Nah, kalau ruang 3 dimensi bagaimana? Nah, sama. Cuman agak susah saya menggambarkannya kalau di sini. Ya. Kalau ruang 3 dimensi berarti kan ada misalnya di R3. Berarti kan titiknya ada titik A misalnya. X1. Oh, gini, supaya lebih gampang. Karena nanti di Rn-nya biar nggak bingung. Saya kasih nama titiknya X dan Y. Nah, X ini titiknya berarti X1, X2, X3. Y1, Y2, Y3. Ya. Nah, jarak antara ini misalnya ini enaknya X atau jarak antara X dan Y. Biar nggak bingung ini titik A aja ya, titik A, titik B. Nah, jarak antara A dan B ini adalah akar X2 kurang nanti dikoreksi dulu. Jadi intinya adalah balik lagi, kalau kita punya titik A, X1, Y1, Z1, kemudian titik B, X2, Y2, Z2, maka jarak AB ini akan sama dengan akar X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat ditambah Z2 kurang Z1 kuadrat. Nah, untuk jarak di R3 ini dari mana? Ini bisa kita cari sebenarnya dengan menggunakan gambar seperti yang tadi kita gambarkan. Tapi kalau ibu gambar di sini agak susah, nanti Anda coba sendiri di rumah ya. Nah, kalau misalnya ada titik di R3 X1, dia nanti ada 2 kali Pythagoras. Nah, misalnya ini titik A, kemudian misalnya ini titik B. Nah, dia akan ada 2 kali Pythagoras nanti di sini untuk mendapatkan yang jarak ini. Nanti coba dulu di rumah, sehingga nanti dapatnya ini. Oke. Nah, kalau sudah itu jarak R1, R2, R3. Nah, bagaimana di Rn? Nah, kita bisa mengeneralisasikan untuk jarak di Rn dengan rumus yang tadi. Kalau kita perhatikan kan kalau di R1 kan langsung aja jarak itu X2 kurang X1. Ini harga mutlak ya. Kalau di R2 itu jarak itu akar X2 kurang X1 kuadrat. Ini kalau misalnya diperhatikan ini kan sama dengan gini loh, akar X2 kurang 1 kuadrat. Nah, kalau ini tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, kalau di R3 tadi jaraknya itu akar X2 ini 1 X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat ditambah Z2 kurang Z1 kurang Z1 kuadrat. Nah, untuk di Rn bagaimana? Ini tetap sama seperti ini. Nah, cuman kan kalau di Rn kan kita udah nggak pakai itu X, Y, Z udah habis, nggak pakai apa lagi. Nah, itu yang tadi saya katakan. Kita biasanya menggunakan titiknya itu misalnya titiknya A. Nah, misalnya titiknya A. Ini tadi A1, kemudian koma A2, koma A3, koma A4 sampai AN. Kemudian untuk titik B-nya berarti B1, B2, B3 sampai BN. Nah, biasanya kalau titik pada Rn itu biasanya gunain seperti ini. Nah, sehingga kalau jarak antara AB ini berarti kan B1 kurang A1 nih. Nah, itu berarti jarak AB sama dengan akar B1 kurang A1 kuadrat
ditambah B2 kurang A2 kuadrat ditambah bla 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 sampailah BN kurang AN kuadrat. Ini untuk jarak di Rn ya. Semoga bisa dipahami ya. Ini kita mengeneralisasikan karena bentuknya tadi kan nampak polanya. Nah, ini sebagai pengantar, Anda harus mempelajari jarak, Anda harus mempelajari apa itu fungsi, apa itu titik. Jadi, besok pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang limit. Nah, itu Anda harus di limit itu nanti akan ada menggunakan jarak, apa itu titik gitu ya. Jadi sekarang kalau kita belajar, kita harus pahami apa yang mau kita pelajari. Titik itu wujudnya apa, garis itu apa, kemudian jarak itu apa, fungsi itu apa. Baru kita bisa memahami apa yang mau kita pelajari. Oke, mungkin untuk pertemuan sekarang Ibu cukupkan video ini. Mudah-mudahan 2 video tadi bisa membantu dalam memahami penjelasan tentang pengantar dalam kalkulus lanjut ini. Dikatakan pengantar kenapa? Karena ini materi-materi dasar yang menunjang untuk materi selanjutnya. Karena kita akan mempelajari limit, diferensial, dan sebagainya untuk fungsi 2 variabel atau lebih. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.